percaya apa enggak, dalam satu hari Indomie goreng bisa 10 Mas. Sama, dulu saya juga gitu. Indomie goreng 10 plus nasi plus telur lagi gitu kan. Itu benar. Makan mie itu kayak gitu sampai gitu. Ada ya maksud saudara lah. Iya. Saudara jauh lah dari orang tua gitu kan, bahwa kamu tuh nggak bisa jadi apa-apa. Kamu hanya diketek orang tua kamu aja gitu. Itu masih kecil Bang. Masih ingat saya. Sampai sekarang tua ini masih ingat saya. Kenapa? Jangan pergi itu, jangan. Bener. Semangat itu adalah diri kita sendiri. Bener. Ya. Tenang. Ibaratnya seperti ini. Oke lah, wajahmu nggak tampan, tapi rubahlah dirimu jadi mapan. Wajahmu akan maafkan. Standby. Rolling, bos. Mas Yoga. Siap, Bang Salen. Aduh. Kedatangan Pak dosen ganteng. Aduh. Teman fitness. Alah. Aduh. Yang paling berat itu yang kalau dibilang ganteng ini loh. Nah, itu Saya dia. mau tanya, dari arah mana itu yang kelihatannya? Itu yang berat. kalau tuh. kata orang Jawa itu J. apa ya? Mas manis kereta api. Aduh. Sekalian enggak ngomong manis kopi pahit gitu ya gitu. Jangan Mas. Pahit itu cukup kehidupan. Oh, sip, benar. Kehidupan pahit. Tapi jangan hidupnya. Kehidupan boleh pahit tapi jangan hidupnya. Enggak boleh pahit, harus manis gitu. Dibikin manis. Siap. Dengan wanita yang manis. Aduh. Tinggal pilih aja yang mana sih ini yang dia. Aduh Mas Yoga, thank you banget. Siap. Udah hadir di podcast kita. Alhamdulillah. Kehormatan banget nih kedatangan Pak dosen. Aduh. Dosen biologi loh. Geografi. Oh, geografi. Oh, geografi. Tapi ngajar di biologi juga. Oh gitu? Iya. Bisa gitu ya Mas? Bisa dengan mata kuliahnya kayak sosial atau tapi apa. Mas nguasain banget tuh ya? Ya harus lah ya. Aduh, kalau dikasain kuasai yang penting satu bisa belajar lah. Oh, yes. Itu wajib gitu. Pada intinya sama-sama belajar. Sama-sama belajar Bang, gitu. Mas, yap. Dosen di mana sih? Mungkin teman-teman mau tahu. Aduh, ini yang berat. Saya bilang akan salah satu di kampus yang ya kalau dibilang ternama di Pontianak ini lah. Itu alhamdulillah. Enggak apa-apa Mas diomongin. Diomongin boleh kan? Ya udah gini, saya ngomong, saya nggak actually saya tetapnya di IKIP PGRI Pontianak. Itu udah pasti karena ya memang udah di situ udah lumayan sih lama gitu kan. Jadi, berapa tahun Mas? Kalau dihitung-hitung dari tahun 2011 sampai sekarang 2011 ya. Betah, soalnya 9 tahun. Entah kenapa saya di Pontianak itu betah. Iya. Entah, atau katanya sih pernah apa ya namanya? Air kapuas. Air kapuas, that's right, benar. Nah, itu bener. saya pernah minum tuh. Pernah minum apa kecebur? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih pernah gitu. Jadi Mas Yoga ini aslinya Solo. Siap. Lalu nomaden. Karena pekerjaan. Iya, ada nomaden. Mas cerita sedikit dong. Ya. Gimana karirnya kok bisa jadi dosen? Ya kan? Yang pertama ini kan karena the power of kepepet sih ceritanya. Ya benar, the power of kepepet gitu kan. Tahun 2009-2010 ini sebenarnya saya udah bekerja ibaratnya di tahun itu saya di Riau dan di Jakarta. Itu tuh hanya bertahan hanya tidak lama karena itu tadi memang seperti kata Bang Selen, nomaden memang benar gitu karena memang tidak betah. Terus di tahun 2010 ikut bantu orang tua, terus alhamdulillah usahanya lumayan lah, alhamdulillah lancar. Tapi ternyata di awal tahun 2011 itu dropping gitu kan. Nah, ini ceritanya pada waktu itu bingung mau cari pekerjaan di mana gitu. Posisinya kan harus laki-laki harus bekerja. Bener. Harga diri laki-laki harus bekerja. Anak pertama lagi. Anak pertama dan yaitu bahunya harus sekuat karang. Bener. Itu wajib. Karena contoh sebenarnya gitu kan. Atau dikatakan produk gagal atau enggak di situ. Adiknya perempuan laki-laki? Adik saya laki-laki. Oh, laki-laki kami juga. hanya berdua gitu kan. Ya, terus posisi itu bingung karena pada waktu posisi itu sangat ramai sekali pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya kalau dikatakan sesuai dengan hati sih enggak ya. Iya. Ya sesuai dengan hati sih enggak. Oke, pada waktu pertengahan 2011 kalau nggak salah Mei Juni itu saya ditelepon sama kebetulan teman yang kebetulan lulusan alumni bareng di salah satu kampus di Jawa di Muhammadiyah Surakarta. Itu pada waktu itu ditelepon ditanyain gitu, kamu mau kerja nggak di Pontianak, mau jadi apa gitu, ini ada lowongan dosen kosong beberapa. Itu S1-nya di Muhammadiyah? Muhammadiyah Surakarta. S1. Oh, kalau S1 tuh udah bisa langsung dosen ya? Posisi pada waktu itu asisten. Oh, masih asisten gitu kan, asisten. Terus pada posisi saat itu gitu. Oke lah,
Soalnya apa? Nothing tulus, udah nggak ada apa-apa lagi Bener. nih. Udah nggak bisa, bingung mau gimana. Oke. Bener. Posisi pada waktu itu is drop, nggak punya pendapatan sama sekali, nggak punya buat makan aja susah, apalagi saya harus Iya. berangkat ke Pontianak, gitu kan? Benar. Terus tapi itulah walau alam. Kalau Allah sudah berkehendak, Mm-mm. tinggal kita berusaha, mau apa enggak, Mm-mm. gitu kan? Saya calling teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya yang alhamdulillah sampai saat ini, terima kasih Mas Dito yang bantuannya pada waktu itu, saudara. Orang di mana tuh Mas? Orang Solo. Orang Solo. Alhamdulillah orangnya sangat luar biasa sekali. Sampai sekarang itu masih bersahabat. Ya Iya. mungkin kalau dikatakan sahabat saya dari SMP Oh, sampai SMP. sekarang. Sampai sekarang. SMP SMA-nya di Solo. apa Di nama? Wonogiri. Di Wonogiri. SMP saya di SMP Negeri 3 Wonogiri. Itu sekitar 45 kilo dari Solo. SMA-nya di SMA 1 Muhammadiyah Surakarta. Wah. Kan nomaden, Pak. Tapi emang laki-laki harus gitu. harus. Mm-mm. Karena kalau kita tidak merantau, kita nggak tahu indahnya dunia seperti apa. Benar. Indahnya ragam wanita yang Aduh. ada di Indonesia. Itu penting itu. Itu sangat penting sekali. Udah benar kenyataannya. Itu. Terus Iya. itulah saya kembali lagi 2011 itu langsung jadi ceritanya diberitahu, yakin kah? Yakin. Oke, berangkat kamu berangkat. Iya. Jadi hari Jumat saya berangkat. Kamis malam saya baru pamitan orang tua. Jadi orang tua Oh, jadi orang tua kaget dong ya? kaget. Hanya butuhkan waktu 5 jam sebelum saya berangkat baru ngomong. Dan gitu. diizinkan. Diizinkan pada waktu itu. Abah sama Umi mengizinkan. Di pada waktu itu tuh lah gimana Mas? Ada nggak? Pada itu orang tua juga drop, saya juga drop Iya. gitu. Jadi kan tahu kondisi. Pada waktu itu saya mikirnya cuma nothing tulus. Wah ya udah mau gimana pun pokoknya nyampe di sana dulu apa. Bener. Dan itu saya belum bilang bahwa saya di sana ditawarin untuk jadi dosen, asisten dosen atau saya belum bilang. Karena orang tua mikirnya udahlah nggak apa-apa kamu laki-laki. Oke lah, Iya. nothing tulus lah. Berangkat di sana. Selang berapa hari saya langsung dipanggil di pihak kampus. Mikirnya pada waktu itu hanya jadi pekerja biasa, staf dan semacamnya, karena tidak pernah berpikir untuk jadi seorang dosen ataupun sama sekali nggak pernah terpikir kan saya sama sekali. Setelah itu setelah wawancara saya dipanggil, ini Bapak siap nggak? Siap Pak Bapak gitu kan. Bapak langsung kami angkat jadi dosen gitu. Oh, iya. Yakin kah Pak gitu kan? Posisi pada waktu itu masih S1. Iya, gitu, iya, masih S1. Enggak apa-apa Pak, nanti bisa cari beasiswa untuk sekolah lagi. Bayangin Bang, kalau boleh jujur ya, Iya. S1 lulus saja udah bersyukur Bang. Iya. Sumpah alhamdulillah. Udah Tahu-taunya dapat beasiswa. ya, itu. Karena apa? Kalau boleh jujur ya, mungkin jangan ditiru sama teman-teman yang Iya. lainnya. Saya puas Bang kuliah S1, Bang. Puas saya kuliah. 9 tahun saya kuliah. Puas saya kuliah nih. Benar-benar puas saya kuliah S1 9 tahun. Itu bagus. Saya kuliah paling cepet sih. 2,5 tahun. Itu saya puas benar. Jadi posisi saat itu udahlah. Iya. Harus nothing tulus. Oke, jadilah gitu Iya, kan. benar. Makanya 2012 Mm-mm. benar langsung saya keterima langsung kuliah lagi. Kenapa saya harus ngambil ini dan ibaratnya harus comeback to Pontianak gitu, harus kembali. Ibaratnya kalau udah lulus harus balik Pontianak lah, harus Benar. mengabdi di kampus yang sekarang. Karena pada waktu itu pikir bahwa kalau saya balik ke Jawa mau jadi apa? Harus kembali ke nol lagi. Iya. Harus kembali ke nol, harus jadi pekerjaan, harus dan semacamnya. Kalau ini ibaratnya kesempatan tidak datang 2 kali. Benar. Nah, saya manfaatkan itu, saya datang, posisi waktu itu langsung ACC tanda tangan, langsung saya kuliah. Berangkat 2012 saya berangkat ke Jawa, kuliah lagi. Dan Iya. alhamdulillahnya sebelumnya saya udah waktu Abah dan Umi tanya, "Kamu kerja apa Mas di mana?" gitu. Saya belum berani ngomong gitu kan. Baru pertengahan tahun awal 2012 itu Desember 2011 itu saya baru ngomong sama Abah sama Umi. Kamu kok betah banget kerja di sana, nggak seperti biasanya gitu. Iya. Biasanya cuma bertahan 3 bulan kamu balik gitu loh. Makanya posisi itu kok betah banget, kamu ngapain gitu kan. Iya. Nah, saya bilang mohon maaf Mbak Umi gitu. Yoga di sini sudah jadi dosen. Apa iya gitu? Orang tua saja yang nggak percaya gitu loh. Orang tua saya sendiri tuh nggak percaya gitu loh. Karena mohon maaf Mas, SMA kuliah kan dekilnya luar biasa gitu. Sampai betah 9 tahun saya kuliah itu kan. Itu makanya pada waktu posisi itu saya balik untuk kuliah lagi. Dan itu pun masih sebuah tanda tanya besar bahwa karena pada posisi waktu itu kan pasti ada yang nggak percaya. Yakin nggak kamu bisa jadi dosen? Yakin nggak kamu? Karena nggak percaya. Terus kenapa? Karena kan dulu sih, karena kenapa saya pengen buktikan bahwa saya harus bisa? Karena gini Mas, ceritanya pada waktu kecil itu sering dibilang bahwa ada ya maksud saudara lah, saudara jauh lah dari orang tua gitu, kan bahwa kamu tuh nggak bisa jadi apa-apa. Kamu hanya diketek orang tua kamu aja gitu. Itu masih kecil Bang, masih ingat saya. Sampai sekarang tua ini masih ingat saya. Kenapa? Karena manja. Mungkin bukan karena manja, karena posisinya pada waktu itu anak laki pertama, gitu. Saya sakit-sakitan.
Oh, Saya karena sakit-sakitan. Saya sakit-sakitan itu pada waktu kecil itu ada komplikasi asma sama jantung. sekarang masih Mas? Oh, enggak, sekarang enggak karena ya itu udah. Itu suatu pembuktian bahwa saya harus bisa. Benar. Saya harus bisa. Lah mulailah gitu saya kenal olahraga. Iya. Saya perintis pertama-tama menguatkan fisik. Nah, ternyata bukan obat. Fisik itu ternyata pada waktu itu harus latih dengan fisik gitu. Sumpah Mas, bener pada waktu kecil itu obat tuh begitu banyak gitu, sampai pakai gini, sampai pakai udah pasti saya pernah pakai itu. Olahraga yang ini itu pernah, tapi ada satu olahraga yang membuat saya nyaman. Itulah olahraganya. Olahraga bela diri itu membuat saya nyaman. Mas ini juga ikut taekwondo. Aduh. Atlet kampung Mas. Atlet kampung Bang gitu. Apa kalau manggil sabum. Itu. Alhamdulillah pernah merasakan juga gitu kan. Dari ya itu masuk dari kelas yang ya ringan sampai setengah sampai ke berat itu pernah semua. Karena kenapa tadi bisa masuk kelas-kelasnya berat karena Mas ini dulunya kurus terus pernah gemuk. Jadi kan dia ini Mas ya, beam welder terus heavy kan. Heavy pernah juga gitu, pernah merasa. Meskipun pada posisi saat itu kan dikarenakan pengen melawan rasa sakit sebenarnya dari asma, dari itu. Karena terus terang awal mulai itu katanya kalau boleh jujur bilang bengek. Jadi setiap lari, nah, itu udah pasti itu. Oh, gara-gara itu makanya dihina sama saudaranya. Ya, itu dianggap remeh lah ya. remeh gitu. Makanya pada waktu balik pendidikan tuh S2 tuh, masih juga nggak percaya. Akhir kata setelah saya perjalanan waktu saya kuliah gitu, mau kemana? Kuliah dong, kan udah waktu masuk kuliah lagi gitu. Yakin kamu mau kuliah? Iya benar nggak bohong, saya ini kartu saya untuk kuliah, ini kartu mahasiswa untuk S2 kuliah, ini nama saya masuk ke sini gitu. Terus biaya sendiri? Enggak. Kok apa? Beasiswa? Yakin? Nggak percaya. Bener nggak percaya. Terus cerita Mas sedikit. Kemarin waktu kita fitness bareng kan aku bilang, Mas aku gemuk banget nih gitu kan. Terus habis itu Mas Yoga bilang, saya juga gemuk nih ya kan. Nah waktu itu proses Mas bisa sekarang jadi benar-benar berapa sekarang berat Mas? Sekarang 82 dari 120 kilo. Dari 120 kilo. Nah, coba Mas sedikit ceritain berbagi ya kan, siapa tahu kita ini kan bagus banget nih buat orang-orang gendut. Emang gendut tuh nyiksa Mas? Iya. Dulu susah celana, susah baju, susah sepatu. Nggak efektif gitu. Ngapa-ngapain gitu cepet capek udah pasti dah Bang. Jadi gini, pada waktu itu saya cerita gemuk dulu aja ya. Pada waktu saya gemuk itu 2013, 14 itu di mindset hampir ya saya bilang 100 lah gitu, 100 itu benar-benar karena pada waktu itu ya mikir kerjaan, waktu itu kerjaan, kedua terus kuliah gitu kan, nyambi gitu kan, kuliah itu benar overweight sampai ke 100, habis 120 110 antara itu kan. Itu benar-benar sampai itu masih di Jawa ya Mas? Masih di Jawa belum kesini waktu belum balik Pontianak. Nah pada waktu saya nyusun tesis waktu itu berat badan udah hampir dicepek lah. Cepek bener gitu. Posisi selesai, saya 2014 akhir, 15 itu udah selesai. Udah tinggal menunggu wisuda. Itu saya mikir bener-bener duduk. Duh, kalau posisi kayak gini badan saya bener ngaca. Bang, saya ngaca, kebanyakan orang ngaca, ngomong kan malu gitu, ngaca lihat diri sendiri kok kayak gini atau semacamnya gitu kan. Pada waktu itu saya ngaca di kaca ya tempat Abah dan Umi, saya bilang gitu, ya Allah, ngapa badan nih kayak gini banget, gempal banget gitu kan. Saya nggak ada fotonya sih, pada waktu itu saya nggak punya kamera. Itu masih 100? Masih 100. Pada waktu itu saya nggak punya kamera sih, waktu itu kamera HP jadul, kekuatan handphone jadul. Saya punyanya cuman waktu itu ya SMS gitu, belum ada BBM sampai sekarang. belum sampai dulu BBM atau semacamnya saya belum punya. Yang perlu diperbaiki ada 2 hal dulu. Yang pertama adalah sehat jasmani atau sehat rohani dulu. Nah, itu wajib. Karena gini, kita bisa sehat secara jasmani, tapi rohani kita kalah. Gitu ya? Gitu. Tapi kalau seandainya kita sehat secara rohani, jasmani ngikut. Jadi saya perbaiki dulu psikologisnya dulu. Mindset pemikiran saya perbaiki dulu. Bahwa
Kebanyakan ya pernah saya temu, mohon maaf kalau saya salah, kebanyakan manusia adalah sifat dasarnya adalah egois. Pengen makan ini semua. Saya merasa pada waktu itu saya benar-benar over budget sampai gitu karena pengen cepat selesai, stres mikir makan. Nggak percaya apa enggak, dalam satu hari Indomie goreng bisa 10 mah. Sama, dulu saya juga gitu. Indomie goreng 10 plus nasi plus telur lagi gitu kan. Itu benar. Makan mie itu kayak gitu sampai gitu. Mulai yang pertama ada perbaiki adalah rohani dulu. Oke, yang pertama puasa. Senin Kemis ya. Kemis. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya sudah mempraktekkan. Jadi saya baca dulu. Diet yang paling bagus adalah puasa. Benar. Diet yang paling bagus. Oke, yang keduanya setelah puasa adalah pola makan. Berapa tahun Mas sudah puasa Senin Kemis? 2015. Semenjak diet itu sampai mendaliin nafsu makan kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus posisi waktu itu langsung lah pola makan. Pertama pola makan yang saya jaga. Pertama kali yang saya coba dalam 1 minggu awal itu adalah sarapan pagi tidak pakai nasi. Nggak pakai nasi goreng, nggak pakai mie, dan tidak pakai pola makan yang pokoknya tepung-tepung nggak lah ya. Gula apalagi. Iya. Nah, itu stop. 1 minggu awal udah stop. Pagi sarapan buah hanya sama teh tanpa gula, pahit tawar lah gitu, tanpa gula. Oke, saya praktekkan 1 minggu. 1 minggu, hari ke minggu yang kedua jangan bilang bang lemes bener gitu. Itu kan defisit kalorinya parah berarti. Parah banget, drastis itu. Terus tapi posisi waktu itu cobalah, paksa lagi. Minggu kedua udah gak enakan. Sudah posisinya ya masih sih cepet masih. Itu masih 100 tuh masih. Posisi waktu itu tanya di web kesehatan dan semacamnya, saya baca semuanya. Saya posisikan untuk nurunin berat badan makan harus seperti ini. Pola hidup makanmu harus seperti ini. Saya berubah. Jadi pola makannya saya rubah dan saya praktekkan mulai dari udah dari dulu sampai sekarang saya praktekkan terus. Pagi hanya sarapan buah dan itu air putih dengan teh tawar itu pagi. Siangnya saya boleh makan nasi ataupun diganti, boleh itu 2 hal itu. Boleh makan nasi ataupun dicari dengan sayur, asalkan pada waktu kita memulai diet awal itu jangan pernah makan yang bersantan. Gorengan itu udah boleh. Karena posisi kita, tubuh kita ini kayak detox gitu berarti ya. Secara alami. Itu jangan dulu minum yang pokoknya yang secara kayak ya siapa sih yang nolak masakan santan bener. Mana ada yang nolak enak tuh kan. Bener. Itu gula itu kan bisa kita nolak gitu kan. Bener. Apalagi ya kalau hujan rintik-rintik gitu kan, mana bisa nolak bang gitu kan. Secara pribadi itu saya tahan berbang. Itu benar-benar saya tahan, total saya tahan gitu kan. Butuh waktu memang lama, tapi convert kembali lagi ke olahraga. Kembali olahraga. Saya benar-benar atur jadwal untuk olahraga total. Dalam 1 minggu itu ya mungkin sudah saya praktekkan mulai dari dulu sampai sekarang. Kalau saya pribadi saya praktekkan selama 7 hari itu untuk olahraga saya 5 kali, minimal 3 kali. Itu pun jangka waktunya tidak 2 jam enggak, 1,5 jam, 1 jam, that's enough. Itu udah cukup banget gitu loh untuk satu hari itu. Karena 24 jam kita juga perlu untuk beraktivitas yang lain, kita juga dan semacamnya. Itu saya praktekkan. Karena kok lama banget, kenapa? Ada yang tanya sampai gitu, kok lama banget sampai 4 tahun sampai untuk nurun, karena apa? Karena nggak ditarget, yang penting enak aja badan. Simple, menikmati gitu kan. Kembali lagi mindset pemikiran kita. Kalau kita berpikir gini, sehat itu mahal banget gitu, mahal. Tapi ya kita dari pola makan, olahraga, nutrisi yang kita serap dan sama itu mahal. Tapi kalau kita berpikir sakit itu lebih mahal banget. Benar. Mohon maaf gitu. Karena kenyataannya kalau kita periksa jantung, udah pasti bayar. Benar, Mas. Obat lagi dan semacamnya. Itu alhamdulillah sampai saat ini pun. Terus ditambah lagi saya sukanya minum jamu. Jamunya itu buat sendiri. Saya buat sendiri. Jadi mohon maaf kayak saya minum jahe merah, jahe biasa, kunyit, serai, dan manisnya itu diganti dengan madu ataupun gula merah. Kalau gula pasir udah benar-benar dikurangi sih, bukan dikurangi, hilang sih malahan gitu. Mas Yoga ini dosen. Aduh. Mungkin hanya Mas yang bikin vlog ya? Ya.
vlog. Ya mungkin untuk tahu saya sih. Kalimantan. Kalau yang lain mungkin masih ada lah. Mungkin ada, tapi saya tidak pernah ketemu atau apa-apa. Baru buat vlog. Manfaatkan ilmu. Iya benar. Manfaatkan ilmu. Tapi emang sekarang harus nge-vlog sih Mas. Harus. Atau paling enggak kita harus terlibat di dunia ini. Ya kan maksudnya wajib. Di dunia YouTube tuh harus ada ya, gitu. Harus dipaksakan. Karena saya berpikir gini, gila Sandiaga Uno, anak Khairul Tanjung yang udah duitnya no limit aja sekarang bikin. Jadi saya langsung berpikir gini, kok kita enggak gitu ya kan? Dan ciri khasnya Zalen Bos. Nah, jadi podcast gitu kan. Itu pertama saya kaget nih dipanggil nih, bener gitu kan. Saya mikirnya bahwa oke lah, ini pertama kalinya di tamu sebagai terhormat Bang Zalen tersayang. Iya, sebagai terhormatnya gitu kan. Itu ketuanya tuh Bang Juli, Bang Faisal ini sebenarnya otaknya ini. Jadi posisi pada waktu kita berpikir dunia per-YouTubean, dunia per-YouTubean kalau saya secara pribadi adalah kita nggak bisa stuck. Bener. Kita harus out of the box. Manfaatkan apa? Kita punya kemampuan apa? Kita punya keinginan apa? Manfaatkan di situ. Kita punya keahlian apa? Manfaatkan. Please, saya selalu bilang sama mahasiswa itu, please kalian jangan hanya DDK. Apa itu Pak DDK? Duduk diam kepulangan. Gitu. Please jangan kayak gitu loh. Kalau kalian punya impian, kalian punya keinginan, atau pengen ya seperti tadi dari gemuk kurus ataupun apa, rubah mindset pemikiran kalian. Bener. Itu harus gitu kan. Rubah mindset pemikiran kalian. Jika seandainya kalian pengen sukses, pengen kalian berjalan di enak gitu kan, kalian kedepannya enak. Lebih baik kalau orang Jawa bilang rekosone saiki. Sakitnya sekarang. Iya, benar. Lebih baik sekarang kalian banyak tugas kerjakan. Kalian bagi ini kerjakan. Bener. Karena apa? Posisinya di waktu kalian umurnya masih muda, habiskan gagalmu di situ. Bener, tuh setuju tuh Mas. Dulu saya tuh berpikir untuk berdagang itu karena mikirnya gitu. Wah kalau misalnya saya nih udah tua baru mulai usaha, saya dihina-hina orang kan tersinggung. Tapi kalau saya masih muda, makanya waktu itu saya putusin untuk saya cuti kuliah awalnya biar ibu saya nggak marah. Alhamdulillahnya usahanya maju. Jadi ya udah saya ambil keputusan, ya udah tinggalin kuliah. Tapi tidak masalah Bang, karena itu sebagai jalan hidup. Iya benar. Seperti tanggung jawab. Tanggung jawab dan cinta sama apa yang kita kerjain. Dan nggak ngerugiin orang. Dan tidak membuat orang tua kita drop. Artinya tidak membuat ibaratnya membuat orang tua kita bangga. Gitu. Itu yang pasti. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini saya mencoba untuk membuat orang tua itu selalu bangga dengan kondisi apa adanya, bukan ada-adanya, tapi apa adanya, apa yang ada. Karena terus terang di sekarang ini di kalau saya pribadi personality setelah di sekarang ini saya alhamdulillah udah bersyukur banget, alhamdulillahirabbil alamin banget, karena kalau saya tidak berubah siapa yang mau berubah Bang? Oh iya benar. Nah, otomatis pada waktu itu pacar orang duwe jomblo. Bener pada waktu itu ya posisinya sendiri gitu kan. Kalau saya nggak merubah, kalau orang berpikir kamu kan jadi semangatku, salah. Kalau seandainya dia punya pacar gitu kan, kamu semangatku, salah. Jangan begitu, jangan. Bener. Semangat itu adalah diri kita sendiri. Bener. Ya. Tenang, ibaratnya seperti ini. Oke lah, wajahmu nggak tampan, tapi rubahlah dirimu jadi mapan. Wajahmu akan maafkan. Mas Yoga, yep. Sebagai penutup, aku minta dong jangan mungkin nanti dilihat sama mahasiswanya. Kunci motivasi untuk adik-adik kita nih yang mulai dari nol tapi mau sukses atau mungkin yang masih labil-labil. Ababil ya. Jadi gini, kalau saya Bang Zalen, bingung saya harus ngomong. Mas disampaikan. Simple aja ya. Simple jadi aja. Seperti ini. Bagi saya personal, bagi saya secara pribadi, ini ada mungkin dari almarhum nenek ya. Almarhum nenek pernah bilang bahwa apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat orang bahagia dan sukses, kamu lakukan, asal itu tidak menyakitin. Itu yang pertama. Karena apa? Dalam kehidupan di dunia ini kita tidak bisa membawa apa yang akan pada waktu kita bawa nanti. Betul. Tidak bisa. Gitu. Yang penting dunia ini yang kita adalah amal kita. Amal kita bagaimana? Seandainya kita bisa bertahan untuk amal kita yang baik, itu yang akan menemani kita. Harta, benda, rumah, tahta, jabatan dan semacamnya tidak akan pernah dibawa mati. Jadi kalau untuk teman-teman semuanya yang ibarat pengen dikatakan sukses atau apa, saya kan selalu bilang adalah kerja keras. Bakat cuma 1% nih.
Bakat cuma 1%. 99% Yeah. itu semua adalah kerja keras. Yeah. Harus kerja keras karena apa? Kalau kita mau punya impian yang besar, kita harus kerja keras untuk dapatkan semuanya. Gitu. Dan itu bagus gitu. Bener banget. Mas Yoga, makasih banget waktunya. Terima kasih Bang Saleh. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Yoga. Apa Mas? Bray Yoga Motovlog. Nah, mahasiswinya jangan lupa ya. Dan anak-anak SMA yang naksir Mas Aduh. Yoga. Dan jangan lupa juga channel gua. Lu subscribe mahasiswa. Jalan bos. Saya sudah subscribe ya. Bos channel ya. Bos channel. Saya udah subscribe nih. Dan terus edukasi, pembelajaran harus selalu ada, Bang. Siap. Saya setuju dengan channelnya Bang Salen. It's the best. Mas, makasih waktunya. The best Bang Salen. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.